Hari ini saya akan berbicara mengenai masalah Pelabuhan Hiri. Jadi di depan ini saya tidak akan sendiri. Saya akan ditemani oleh kawan saya, yaitu kawan Rian. Halo kawan Rian, apa kabar? Halo, alhamdulillah. Oke. Baik, selalu Sehat? sehat. Hubungan juga sehat tuh? Alhamdulillah. Oke. Jadi kawan Rian ini adalah salah satu pelopor gerakan yang ada di Pulau Hiri, yang dia akan menceritakan sedikit mengenai tentang sejarah perjuangan Pulau Hiri, kemudian bagaimana perkembangan Pelabuhan Hiri hari ini. Nah, kalau kita bicara awal bagaimana memulai persoalan gebrakan tentang dermaga Pulau Hiri, saya kira ini cukup lama dan memang semangat itu dia terjadi fluktuatif. Jadi perjuangan Pulau Hiri itu sudah lama ya? Iya, sudah lama. Sejak tahun berapa kira-kira? Seingat saya waktu itu awal masuk kampus di 2016 diwacanakan hingga 2017 itu kita melakukan aksi pertama kali tentang dermaga Pulau Hiri. Gitu. Berarti sudah 5 tahun lebih lah? Sekitar ya kurang lebih 5 atau 6 tahun. Oke. Apa yang menjadi hal mendasar sehingga Bung Rian dan kawan-kawannya untuk memperjuangkan Pelabuhan Hiri? Apakah ini memang menjadi kebutuhan utama masyarakat Pulau Hiri atau seperti apa? Iya, kalau kita bicara tentang dermaga ini kan ya menjadi kebutuhan paling penting sekali untuk akses ya masyarakat di Pulau Hiri ke Ternate. Nah, karena dari kita mengukur infrastruktur pembangunan di Pulau Hiri kan ya hampir rata-rata ada beberapa poin yang sampai hari ini kita sudah menikmati, misalkan jalan Butas, Lingkar Hiri, air pun demikian, sekalipun lagi macet saat ini. Ya. Jadi masih macet air. Macet. Nah, yang terakhir adalah soal dermaga Hiri, karena awalnya dermaga Hiri itu dirancang pada saat musrembang tingkat kecamatan. Kalau tidak salah itu di tahun 2014 kalau tidak salah. Nah, itulah dirancang oleh pemerintah di kecamatan hingga kelurahan di Pulau Hiri, karena ini sudah menjadi komitmen awal waktu musrembang di tahun 2014 pada saat itu. Nah, kalau kita tidak bergerak pada saat itu, nah kita mau mengharapkan siapa lagi? Dan alhamdulillah sesuai pertanyaan yang disampaikan tadi, apakah dukungan masyarakat itu vulgar atau tidak pada saat itu? Nah, saya kira pada saat itu memang dukungan masyarakat sangat luar biasa. Bahkan pada saat kita turun di kantor wali kota pun itu konsolidasi dan mobilisasi baik dari tingkat masyarakat, dihitung dari para orang tua, pemuda, kalangan pemuda sampai mahasiswa pun ramai pada saat itu. Oke. Menarik ya paparan dari Bung Rian selaku koordinator AMPU ya, Aliansi Masyarakat Pulau Hiri. Terus bagaimana sejauh ini perkembangan Pelabuhan Hiri? Apakah sudah selesai Pelabuhan Hiri atau masih ada karena kepentingan politik atau bagaimana yang ditunda-tunda begitu? Ya. Bagaimana Bung Rian melihat perkembangan Pelabuhan Hiri hari ini? Ya, waktu itu kan di tahun 2017 ya. Ya, waktu awal kita sama-sama dengan senior Sultan itu. Nah, pada saat itu kan mengalami apa ya? Degradasi yang cukup lama lah. Nah, sehingga pada waktu itu gerakan untuk memperjuangkan dermaga Pulau Hiri juga agak macet di situ. Nah, sehingga ada salah satu sosok senior juga yang hadir pasca Bung Sultan itu, namanya Wawan Ilyas. Oke, nah, akademisi dari IAIN. Ya, akademisi IAIN sekarang. Ya, Wawan Ilyas ini salah satu aktor juga di Pulau Hiri yang sangat luar biasa. Masih konsisten mengawal agenda gerakan dermaga Pulau Hiri sampai hari ini, sekalipun secara kebijakan ya masih tarik menarik persoalan dermaga Pulau Hiri. Sejauh ini saya juga mengikuti soal perkembangan Pelabuhan Pulau Hiri. Ya, banyak sekali isu-isu liar yang ya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa teman-teman yang tergabung dalam aliansi itu punya kepentingan tersendiri. Bagaimana Bung Rian selaku koordinator aliansi AMPU itu menanggapi persoalan itu terkait dengan kepentingan-kepentingan yang sering disudutkan oleh masyarakat terhadap aliansi? Iya, benar sekali. Saya
apalagi saya sebagai koordinator AMPU. Nah, saya sangat sesali sekali pemikiran para senior dan sesepuh lah bisa dikatakan. Nah, ada beberapa sesepuh dan senioritas di Pulau Giri yang memanfaatkan gerakan itu untuk kepentingan bisa politik. jadi memanfaatkan, dan juga hal yang dibuat oleh senior tertentu tidak berkoordinasi. Nah, dan paling sederhananya tidak berkoordinasi dengan berarti pernah terjadi hal itu, sehingga kemarin ada beberapa senior dan struktur pemerintah di Pulau Giri dan juga ada beberapa perangkat adat yang semena-mena dengan kewenangannya ketemu dengan Pak Wali Kota atas dasar kepentingan dermaga Pulau Giri. Nah, ini secara personal saya sebagai ketua koordinator AMPU sangat sesali sekali. Nah, artinya bahwa ini tidak sesuai dengan komitmen kita awalnya bangun pergerakan tentang dermaga Pulau Giri. Nah, mereka dengan sengaja ketemu secara diam-diam tanpa koordinasi. Nah, entah apa saja yang dibicarakan pada saat pertemuan itu. Nah, paling tidak bagi saya ini melanggar, tidak sesuai dengan komitmen yang dibangun bersama. Kira itu. Lupa soal bagaimana progres pembangunan pelabuhan Giri hari ini. Benar, progres ya. Sampai sejauh ini progres dermaga Pulau Giri. Nah, tadi kelemahannya di politik kebijakan saja, soal penganggaran. Nah, waktu yang terakhir penganggaran itu kan 2,2 miliar ya, kalau tidak salah. Nah, bagi kami kan 2,2 M ini kan ya tidak cukup lah. Tapi informasi yang saya baca dari beberapa bulan yang lalu dari PUPR itu dengan bahagia ya, dengan senyum-senyumnya bisa menyampaikan atau menjanjikan soal anggaran di tahun 2024 nanti untuk konsentrasi pembangunan pelabuhan Giri itu sebesar ya sekitar 12 miliar. Ya. Nah, bagaimana tanggapan koordinator aliansi mengenai itu? Nah, saya kira benar, saya juga sempat membaca di berita bahwa anggaran 12 miliar sekian ya, 12 miliar sekian ini nanti diperuntukkan berikutnya soal dermaga Giri. Nah, ini sekalipun bagi saya ini salah satu janji yang menurut kami ini sudah terulang-ulang. Janji berarti ini pernah terjadi janji-janji seperti itu. Benar sekali ya, janji ini. Memang pemerintah itu memang kayak gitu ya sih. Tergantung dari dia punya pemimpin. Kami secara internal di AMPU juga kami tidak terlalu mengharapkan janji soal 12 miliar itu, tapi paling tidak ini ada pengawalan lah. Ini adalah pengawalan apa yang pernah mereka sampaikan sebagai lembaga pemerintah. Anggaran ini pun seharusnya dikawal secara ketat. Saya kira seperti itu. Tapi ini sangat penting ya, diketahui oleh masyarakat umum, biar kalau ke depan nanti memang dari pemerintah di masa periode ini kalau tidak lagi serius, itu kira-kira sebelum saya menutup, sikap apa yang akan diambil oleh aliansi kalau seandainya 12 miliar ini tidak jadi, kemudian janjinya adalah konsentrasi tentang bahim atau ya kira-kira, karena sepengetahuan saya itu begini Bu, jadi di beberapa contohnya di masa waktu kepemimpinan almarhum itu kan aliansi mencoba membangun gerakan yang besar dengan menggunakan kekuatan massa yang cukup besar pada waktu itu, dan hasil yang diterima adalah membuat MOU satu kesepahaman. Dan itu menjadi satu kekuatan. Kemudian di masa kepemimpinan yang sekarang itu juga kita sempat buat itu. MOU juga di Bapak Tauhid. Ya meskipun diingkari. Kira-kira bagaimana seandainya saja 12 miliar itu tidak jadi, kemudian baru hari ini di kondisi atau lokasi pelabuhan itu kan kalau musim ombak atau orang tua di Giri jaga bilang nama oras mah. Oras. Sedangkan pembangunan sampai sekarang kan kita belum lihat progres yang maksimal lah. Air sudah mulai naik, peningkatan airnya. Kemudian orang Ternate bilang moku pantai begitu, ombak pantai. Moku pantai. Kira-kira bagaimana soal pertanyaan-pertanyaan tadi? Saya kira
secara pribadi juga dan seluruh kawan-kawan yang terlibat dalam aliansi masyarakat Pulau Hiri Ampu, nah kita tetap berkomitmen, itu yang paling terpenting. Kita tetap berkomitmen bahwa selain ada upaya-upaya pressure dari aktor atau orang-orang tertentu dalam ruang-ruang parlemen, nah kita sebagai lembaga penggerak di jalanan, ya kita tetap komitmen, tetap pada garis perjuangan membangun, menggerakkan seluruh masyarakat yang ada di Pulau Hiri dan seluruh elemen gerakan yang ada di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, bahwa dermaga Hiri ya tetap berlangsung. Kita terus mengawal hal itu, karena bagi kami ini sudah 9 bahkan 10 kali memperjuangkan itu, bahkan sampai 2 kali MOU yang ditandatangani, baik dari periode yang tadi Bung sampaikan, periode di Bapak almarhum Burhan Abdurrahman dan di kepimpinannya Bapak Tauhid Sulaiman. Nah, dulu sebut dia nama. Ya, 2 kali MOU yang dibangun pada saat itu, tapi masih saja lalai dan tidak terselesaikan pembangunan itu. Nah, saya kira ini perlu kekuatan yang besar untuk melakukan gelombang-gelombang yang berikut, saya kira. Apalagi Bung di momen-momen tertentu ini kan sering dimanfaatkan, banyak kepentingan-kepentingan yang menjadi mereka memanfaatkan isu dermaga sebagai poin terpenting dalam kepentingan politik 2024. Menarik ya, pembahasan. Saya juga melihat kalau dalam sektor gerakan sejauh ini, saya melihat Pelabuhan Hiri itu salah satu gerakan yang ada di Kota Ternate yang sangat menarik. Ya. Kenapa menarik? Karena dari berbagai instrumen gerakan itu pernah dilakukan tulisan-tulisan ilmiah, karya-karya ilmiah, kemudian dengan menggunakan instrumen puisi, kemudian lagu, syair, dan panggung-panggung protes lah. Iya, panggung-panggung protes. Nah, ini menjadi satu pembelajaran yang baik untuk teman-teman gerakan, sehingga ke depan nanti itu seharusnya membangun konsolidasi yang lebih besar untuk mengawal itu. Ya, benar. Itu harus menjadi satu kekuatan. Poinnya adalah aliansi tetap mengawal. Ya. Karena Pelabuhan Hiri itu merupakan bagian dari harkat dan martabat masyarakat Hiri. Ya, dan itu menjadi poin harga mati. Harga mati. Itu poin harga mati. Jadi bukan 2 periode harga mati, Dok. Ya, enggak. Oke. Ya, dermaga Hiri harga mati. Dermaga Hiri harga mati. Ya, baik. Nah, tapi pertanyaan terakhir saya, selama ini apakah ada korban jiwa atau ada terjadi musibah begitu di lokasi atau tidak pembangunan dermaga Hiri? Ya. Nah, memang kalau awal sebelum dermaga itu dibincang-bincang hingga membangun sebuah pergerakan, dan dulu memang sebelumnya ada beberapa korban pada saat itu karena gelombang ombak yang besar, sehingga ada beberapa korban, bahkan di salah satu dinas terkait di Pulau Hiri ini di kesehatan di kecamatan. Nah, itu ada salah satu bidan lah, katakan dia sempat terjatuh ya karena sebulan ombak terharu hingga terjatuh. Nah, ini korban nyata yang memang benar-benar sangat disayangkan pada saat itu. Dan selain ibu bidan juga ada beberapa sebelumnya, kan ada beberapa motoris juragan yang memang perahu bodinya terbalik lantaran dihantam ombak di bibir. Berarti sudah memakan korban. Ya, banyak korban yang terjadi. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu ya penjelasan atau gambaran singkat saja mengenai sejarah dari sejarah, kemudian kebijakan, kemudian gerakan. Ada beberapa poin. Kita akan mengakhiri di sesi, dan kita akan berjumpa di sesi-sesi yang berikut. Tetap mengikuti Foris Falajan dan tetap setia terhadap Foris Falajan seperti kalian setia sama kekasihnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.